Halo para pecinta sepak bola, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah laga yang benar-benar bersejarah. Bentrokan fase gugur babak 32 besar Piala Dunia antara Afrika Selatan melawan sang tuan rumah Kanada. Ini bukan sekedar pertandingan biasa teman-teman, ini adalah benturan dua filosofi ekstrim di atas lapangan hijau. Penasaran? Yuk kita langsung bedah datanya. Oke, jadi ini dia Tale of the Tape yang bakal kita obrolin hari ini. Mulai dari signifikansi sejarah laga ini, gimana rahasia efisiensi pertahanan Afsel, evolusi gila serangan Kanada, rekor head-to-head mereka, sampai nanti kita intip juga prediksi dari superkomputer Opta. Langsung aja kita sikat satu-satu. Pertama, debut bersejarah di fase gugur. Laga yang digelar di Los Angeles ini ibaratnya masuk ke wilayah tak bertuan buat kedua tim. Kenapa? Karena baik Kanada maupun Afrika Selatan tuh belum pernah sekalipun ngerasain lolos dari fase grup sepanjang sejarah mereka ikut Piala Dunia. Jadi tekanannya pasti luar biasa banget. Buat ngasih gambaran ke kalian seberapa langkanya momen ini adalah kali pertama dua tim saling berhadapan di mana keduanya sama-sama baru pertama kali main di fase gugur sejak tahun 2002. Terakhir kali kejadian kayak gini tuh waktu Turki ngalahin tuan rumah Jepang. Buat Bafana ngelawan tuan rumah Kanada hari ini, pasti rasanya kayak dejavu dari tahun 2002 yang super menegangkan itu kan? Tapi kejutan sejarahnya nggak berhenti di situ aja. 74. Waktu peluit panjang dibunyikan nanti, pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, bakal resmi mencetak rekor sebagai manajer tertua yang memimpin tim di fase gugur Piala Dunia. 74 tahun loh. Jadi, pengalaman dan kematangan taktik di level setinggi ini absolutely nggak bisa diremehkan sama sekali. Terus, gimana sih racikan taktik mereka di lapangan? Perjalanan Afrika Selatan ini bisa dibilang sangat-sangat nggak konvensional. Mereka bikin dunia terkejut waktu berhasil finish kedua di grup A di bawah Meksiko dan secara dramatis nyingkirin tim-tim kuat kayak Korea Selatan dan Ceko. Rahasia kelolosan mereka tuh ada di statistik yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala ini. 35. Selama fase grup kemarin, Afsel lolos cuma dengan modal 35 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Mereka cuma nyiptain 2 peluang besar dari total 3 laga. Bisa maju ke fase gugur dengan matriks rendah ini tuh nyaris mustahil. Ini adalah definisi mutlak dari efisiensi bertahan level dewa. Mereka seolah bilang, kita nggak butuh bola, kita cuma butuh momen. Nah, efisiensi gila inilah yang bikin mereka jadi underdog yang super mematikan. Datang dengan status peringkat 61 dunia, cetak biru taktik Hugo Broos ini kelihatan jelas banget waktu mereka menang 1-0 atas Korea Selatan. Bayangin aja, Tapelo Maseko nyetak gol kemenangan itu cuma lewat satu-satunya tembakan tepat sasaran yang mereka punya di laga tersebut. Taktiknya simpel, biarin lawan pegang bola, terus hukum mereka di celah sekecil apapun pas transisi. Dan kalau Kanada kepikiran buat main man marking ketat, kayaknya mereka harus mikir 2 kali deh. 11 gol terakhir Afsel di pentas Piala Dunia itu dicetak sama 11 pemain yang berbeda-beda. Gak ada tuh yang namanya ngandelin satu target man sentral. Ancaman mereka bisa datang dari mana aja, dari bola mati, serangan balik, atau tiba-tiba ada tembakan spekulasi. Ketidaktebakan inilah yang jadi senjata rahasia paling berbahaya. Oke, sekarang kita putar sudut pandangnya ke sang tuan rumah, ancaman serangan Kanada. Main di kandang sendiri, ekspektasi publik pasti masif banget. Nah, di bawah komando Jesse Marsch, identitas penyerangan Kanada ini benar-benar berubah total. Walaupun memang mereka sempat kalah tipis 2-1 dari Swiss sebelumnya. Perubahan di bawah racikan Coach Marsch ini sangat drastis. Sebagai perbandingan, di turnamen edisi 1986 dan 2022, Kanada itu total cuma nyatetin 11 tembakan tepat sasaran. Tapi coba tebak, di fase grup 2026 ini aja, mereka udah ngelepasin 21 tembakan tepat sasaran. Marsch bener-bener nyuntikin gaya main vertikal dan high pressing agresif yang maksa Kanada main dengan volume serangan super tinggi. Tentunya tembakan yang banyak itu berbuah gol kan? Mereka selalu nyetak gol di 5 laga Piala Dunia terakhir mereka. Tapi yang perlu dicatat secara objektif, 60% dari gol di turnamen kali ini tercipta waktu mereka ngelawan Qatar yang main dengan 9 orang. Jadi pertanyaannya, bisakah mereka ngebongkar pertahanan solid yang main full 11 orang? Kuncinya ada di Nathan Saliba. Pemain ini lagi bener-bener on fire, terlibat di 3 gol dari 2 laga terakhir. Lini belakang Bafana wajib banget ngasih penjagaan ekstra buat dia. Sekarang, waktunya kita pertemukan 2 kutub ini, rekor head-to-head dan benturan taktik. Di atas kertas, laga ini murni duel 2 gaya bermain yang bertolak belakang. Sejarah dan ego manajerial bakal diuji habis-habisan selama 90 menit ke depan. Narasi untuk pertandingan ini sangat jelas. Di satu sisi kita punya deep block Afrika Selatan yang siap menyerap semua tekanan lawan, sangat klinis dan gak gampang ditebak.
Di sisi seberang, ada armada Kanada dengan volume tembakan yang luar biasa tinggi, energi meledak-ledak, plus dorongan puluhan ribu supporter tuan rumah. Pertarungan taktiknya gini, seberapa disiplin blok pertahanan Afzal bisa nahan gelombang demi gelombang pressing Kanada. Soalnya, kalau Kanada sampai terlalu bernafsu nyerang dan ninggalin ruang, serangan balik Afzal bakal ngehukum mereka tanpa ampun. Tapi tunggu dulu, ada satu memori buruk dari masa lalu yang mungkin sedikit ngehantuin Jesse Marsch. Timnas Kanada punya rekor yang cukup mengkhawatirkan kalau ketemu tim-tim dari benua Afrika di kompetisi resmi. Mereka kalah dari Kamerun di tahun 2001, ditekuk Maroko di 2022, dan dalam satu-satunya pertemuan ngelawan Afrika Selatan di laga persahabatan tahun 2007 lalu, Kanada juga tumbang 2-0. Fakta sejarah ini seolah nggak berpihak ke mereka ya kan? Fakta-fakta tadi langsung membawa kita ke satu pertanyaan besar yang menggantung di laga ini. Bisakah efisiensi pertahanan absolut, pertahanan berlapis ala Hugo Broos ini, membungkam daya ledak agresif dari skuad Jesse Marsch? Kalian tahu, di dunia sepak bola itu seringkali bukan cuma soal siapa yang paling dominan pegang bola, tapi siapa yang paling ngerti harus ngapain waktu bola itu ada di kaki mereka. Nah, tiba saatnya kita tanya ke data. Ini dia prediksi superkomputer Opta. Kita udah beda taktik sama sejarahnya, sekarang mari kita intip hasil dari 25.000 simulasi pertandingan berbasis kecerdasan buatan. Menurut data analitik tingkat tinggi ini, siapa nih yang bakal lolos? Untuk waktu normal 90 menit, superkomputer ternyata memihak ke tuan rumah dengan peluang menang di angka 56,2%. Sementara Afzal cuma dikasih jatah 19,7%. Tapi, ada satu angka yang benar-benar harus kita perhatiin. Peluang imbangnya lumayan gede loh, nyentuh 24,1%. Coba bayangin, kalau laga ini benar-benar alot dan sampai harus dilanjut ke perpanjangan waktu atau adu penalti, beban mental dan tekanan psikologisnya bakal langsung berbalik menekan punggung tim tuan rumah. Kalau kita bicara probabilitas keseluruhan, buat mengunci tiket lolos ke babak 16 besar, Kanada memang pegang kendali mutlak di 68,3%, sementara Bafana di 31,7%. Kanada jelas punya kedalaman skuad dan pemain ke-12 alias supporter kandang. Tapi guys, di fase gugur turnamen sekelas Piala Dunia, 31,7% itu jauh banget dari kata nol. Itu adalah probabilitas yang sangat-sangat cukup buat nyiptain sebuah kejutan besar. Jadi, inilah inti dari semua pertaruhan ini. Akankah analitik dari superkomputer ini terbukti mutlak di atas lapangan nanti? Atau, mampukah sang mastermind 74 tahun, Hugo Broos, meracik satu lagi keajaiban underdog yang seolah mustahil? Laga ini benar-benar punya semua bumbu klasik untuk jadi pertandingan fase gugur Piala Dunia yang epik dan tak terlupakan. Gimana menurut kalian? Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik kita kali ini, dan selamat menikmati pertandingannya.